konsep-konsep di mata kuliah ketika kami di kuliah di keperawatan yang kemudian hadir di DPR sebagai staf ahli itu cukup efektif kami gunakan. Cukup efektif. Ditambah dengan pengalaman kami di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Haris Fox, yang banyak menginspirasi untuk banyak orang. Pada saat ini kita akan masuk pada segmen organisasi. Sebagaimana channel ini punya visi tentang pengembangan keorganisasian, tetapi tujuannya pasti akan kembali kepada kemaslahatan umat dan juga kesejahteraan. Di depan saya ini ada seorang Dr. Nurse Muhammad Yusuf Tahir MKes MKep. Selamat datang Adinda di channel saya ini. Dan dia adalah saat ini menjadi staf ahli di DPRD Provinsi, dan Anda tahu dia adalah seorang juru bicara bupati. Di sebuah tempat nanti akan kita bahas, akan disebutkan siapa bupati yang dimaksud. Tetapi yang menarik dari sisi ini adalah jika kita berbicara unsur dan struktur sosial politik, maka pasti yang terbesit dengan perspektif kita itu adalah urusan jurusan sosial politik, ilmu pemerintahan dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengalami akan kaget ketika misalnya tiba-tiba ada profesi di luar dari hal-hal itu yang kemudian masuk ke dalam ruang politik. Untuk membahasnya lebih jauh tentu kita akan berbicara dengan expert pada dunia itu. Selamat datang, dan Adinda saat ini menjadi posisinya di DPRD. Saya alhamdulillah diberikan amanah sebagai staf ahli pimpinan DPRD Provinsi Selatan. Staf ahli. Adinda kuliahnya dulu di mana? Kuliahnya dari D3, S1, S2, S3 kesehatan semua. D3, S1, S2, profesi, kesehatan semua. Tapi apakah nyambung dunia kesehatan dengan dunia politik? Sangat nyambung. Sangat nyambung. Sangat nyambung. Bukannya kalau kesehatan itu kan hanya bersentuhan dengan pasien misalnya. Apa yang membuat nyambung kira-kira begitu? Iya, jadi terima kasih Kakak Awi. Hari ini saya diundang. Ini momentum yang luar biasa untuk bisa berbagi ke seluruh saudara-saudara, sahabat-sahabat saya. Jadi di awal juga saya sempat bingung ya, karena saya basicnya akademisi, bidang kesehatan, tiba-tiba harus diperhadapkan dengan draft rancangan peraturan daerah yang sedikit berbeda dengan expertise saya sebagai akademisi. Tapi ternyata seperti semangat di awal bahwa ruang-ruang politik itu harus diisi oleh orang-orang yang memang punya komitmen. Kalau bukan kita yang isi, kalau kesempatan itu hadir, nanti diisi oleh orang yang tidak berkomitmen. Akhirnya saya memberanikan diri dan mencoba untuk beradaptasi. Setelah saya melihat bahwa profesi kesehatan, kemudian ada beberapa rancangan perda memang yang ada yang terkait dengan kesehatan, disitulah relate-nya. Karena sehebat apapun kita di dunia akademisi, di dunia praktisi, kalau kita tidak menyentuh legislatif yang merupakan bagian dari pengambil keputusan terhadap kebijakan-kebijakan publik, maka itu nonsen. Kita bisa memberikan effort. Tahan. Sehebat apapun dalam dunia akademis atau pendidikan, sehebat apapun di ruang praktis di rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tidak akan pernah berkembang pesat kalau satu hilang, yakni kebijakan. Betul. Ini menarik buat kita semua, dan saya kira inspirasi bagi semua profesi di kesehatan yang ada di Indonesia ini, bahwa persoalan-persoalan kesehatan ini ada imbalance dalam pengambilan keputusan. Betul. Karena
orang-orang akademisi praktisi itu menjadi tabu dengan sosial politik. Betul. Iya kan? Nah, setelah masuk di ruang sosial politik ini, apa ilmu dan pendidikan yang ada di kesehatan yang bisa mengkoneksikan itu barang sehingga Adinda bisa beradaptasi, dan ini sudah masuk tahun kedua jadi staf ahli. Tahun kedua jadi staf ahli. Yang pertama karena saya basicnya perawat. Oke. Saya ingat sekali waktu akper kita belajar tentang keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa. Kemudian komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi keperawatan. Ya, jadi 2 mata kuliah ini yang saya gunakan. Oke. Ada di ruang-ruang legislatif. Ruang-ruang Ketika saya diminta untuk hadir dalam rapat dengar pendapat dengan RDP, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang dalam kapasitasnya kita tahu sendiri, teman-teman di LSM kan agak hard ya. Mungkin voice-nya lebih, memang stylenya seperti itu, tetapi itu kan hal yang membuat kita kadang-kadang secara psikis itu tertantang. Di satu sisi peran saya kan sebagai dosen. Nah, ternyata positifnya karena melakoni beberapa peran ini, akhirnya saya terbiasa dengan adaptable terhadap hal-hal yang harusnya kadang ekstrim ya. Iya, oke. Nah, itu saya gunakan keperawatan jiwa dan keperawatan komunikasi dalam komunikasi keperawatan. Itu. Nah, itu yang kedua, kita ketika kondisi-kondisi yang memang sudah tidak kondusif, kita bisa jadi problem solving di dalamnya. Dengan tahapan komunikasi tadi. Komunikasi terapeutik. Betul. Gitu. Iya. Oke. Nah, ada tahap di mana memang kita ada bargaining di situ. Ada tahap bargainingnya mungkin lama. Ada tahap bargainingnya sebentar. Sampai akhirnya nanti acceptance. Iya. Menerima gitu kan. Konsep-konsep di mata kuliah ketika kami di kuliah di keperawatan, yang kemudian hadir di DPR sebagai staf ahli, itu cukup efektif kami gunakan. Cukup efektif. Ditambah dengan pengalaman kami di organisasi. Oke. Nah, kalau kemudian sampai kepada titik ini, sampai menjadi staf ahli, tentu itu melewati sebuah proses. Betul. Apa proses-proses sebelum ini sehingga ruang DPRD ini bagi banyak perawat jangankan masuk, dekat saja enggak? Iya. Pertama tentunya networking. Network. Ya. Karena bagaimanapun kita mau sehebat apapun, kalau kita tidak punya jaringan, sepertinya agak sulit. Karena tidak cukup hanya dengan kemampuan knowledge saja, tetapi kita harus mampu bergaul dengan mereka. Ya. Dan tidak cukup hanya bergaul, kita harus make sure mereka bahwa kita punya kapasitas. Dan tidak cukup dengan kapasitas. Kita harus punya kemampuan untuk meyakinkan orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan kapasitas yang kita miliki. Itu. Karena meyakinkan tanpa kapasitas kan retorika jadinya. Betul. Dan itu tidak bertahan lama gitu. Iya. Apakah kemudian jejaring yang ada hari ini dalam pengertian dijalani di Sulawesi Selatan itu merupakan efek dari network yang dibangun di Jakarta? Sebagian itu ya. Karena ketika dalam proses misalnya kita menelaah sebuah ramperda, nah kita tentunya harus berkomunikasi dengan teman-teman yang memang sudah punya kapasitas lebih dulu dari kita. Satu, yang kedua, kemampuan networking yang saya bangun di Jakarta selama hampir 10 tahun itu ternyata ketika kita ada kunjungan ke Jakarta dan itu ada di ruang-ruang yang memang relate dengan ramperda yang dibahas, ada beberapa jaringan yang kita sudah lebih awal kita komunikasikan dan itu terbangun, dan itu menunjukkan bahwa staf ahli ini benar-benar punya kompetensi. Nah, selain dari sebagai staf ahli, dalam 2 tahun terakhir saya ikuti perjalanan Adinda, itu banyak menjadi
juru bicara ya Iya. di seorang bupati. Iya. Bagaimana bisa itu? Sebenarnya tidak lepas dari atmosfer dan circle yang ada di DPRD. Karena memang saya bisa hadir di sana terlepas dari kompetensi, terlepas dari variabel-variabel yang lain, ya jejaring ini yang memang menguatkan. Kemudian ada kakak yang pada saat itu maju sebagai calon kepala daerah melalui proses yang panjang. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai juru bicara di bidang program. Juru bicara di bidang program. Karena kami ada 2 juru bicara pada saat kontestasi, ada juru bicara khusus koalisi partai, dan ada juru bicara memang yang khusus untuk program. Iya. Jadi Pak Sarudin Alrif ya. Iya, salah satu bupati di Kabupaten Sidrap, yang merupakan juga ex wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Pak Sarudin Alrif itu pernah menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Iya. Seandainya dia tidak maju bupati, maka dia ketua DPRD. Iya kan? Karena pemenang di Sulsel ini adalah Nasdem. Betul. Dan kemudian tapi dia memilih untuk maju sebagai calon bupati Sidrap. Betul. Dan alhamdulillah dia terpilih. Di antara kemenangan itu ada sosok Pak Doktor kita yang menjadi bagian dari proses kemenangan itu, dan dia menjadi juru bicara program dalam strategi pemenangan yang dibuat. Nah, setelah terpilih, bagaimana membagi waktu antara Sidrap dengan terus terang Kak Awi, saya jauh-jauh hari sebelum Bapak Sarudin Alrif jadi bupati itu, saya sebenarnya pengen banget kembali ke Sidrap untuk mengabdi. Tetapi karena memang ruangnya tidak dibuka, sehingga ya sudah, saya bilang momentumnya mungkin belum tepat. Alhamdulillah ketika beliau terpilih, saya dipercaya menjadi staf ahlinya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan 5 organisasi ex officio-nya beliau didampingi, dan melalui organisasi yang Ibu Bupati pimpin itu saya banyak turun bersama dengan Ibu, merealisasikan dan menjadi katalisator terhadap 14 program unggulannya beliau. 14 program unggulan beliau. Jadi hampir setiap pekan kembali ke Sidrap untuk membantu Ibu di program-program PKK, program sebagai Bunda PAUD, sebagai Bunda Literasi, kemudian sebagai Ketua Dekranasda, kemudian Forum Anak, kemudian Posyandu. Betul. Iya. Jadi adik-adik yang sementara kuliah di keperawatan hari ini, beliau mengajar di Stikes Panakuka Makassar. Kalau mau bertemu dengan dia dan mencari inspirasi pengembangan, silahkan